mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya dan teman-teman saya izin untuk mewawancarai Ibu. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Syakirah dan teman saya Arifani Febrianti. Saya udah bilang. Baik Bu, langsung saja kita mulai wawancaranya. Tapi sebelum itu Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelumnya namanya Regina Morita, guru di TK Pertiwi 3, mengajar di kelas B3. Langsung ke pertanyaannya ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana pengembangan keterampilan sosial anak di TK? Kalau pengembangan keterampilan sosial anak di TK itu, di TK kan ada slogannya belajar sambil bermain seraya belajar. Berarti kan perilaku sosialnya itu langsung diterapkan dalam kegiatan belajar anak yang mengandung pembelajaran di dalamnya. Kegiatan bermain anak yang mengandung pembelajaran di dalamnya itu termasuk semuanya. Itu kan juga termasuk salah satu aspek perkembangan ya di dalam capaian perkembangan anak, yaitu di jati dirinya. Selanjutnya Bu, apa saja metode yang digunakan dalam stimulasi keterampilan sosial anak? Metodenya banyak. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam pembelajaran di kelas, itu metodenya ada misalnya bermain drama kita biasanya dibikinkan sama gurunya satu skenario, ataupun cuma ada misalnya seperti saat sekarang ini kita kan lagi belajar tentang binatang darat. Binatang darat itu di salah satu permainannya itu ada yang berkaki 2 dan berkaki 4. Gurunya tinggal menaruhkan wayang saja, cuman wayang binatangnya itu nanti ada latar-latarnya, ada latar hutannya, ada latar kandangnya. Terserah anak itu berbincang-bincang dengan temannya dengan wayang binatangnya itu. Binatangnya akan banyak itu. Nah, disitulah kita menemukan bagaimana keberanian anak itu untuk berhubungan dengan temannya, keberanian dia untuk bercerita dengan temannya, ataupun untuk menciptakan skenarionya bersama dengan temannya. Selanjutnya Bu, dalam pengembangan keterampilan sosial, pengembangannya lebih difokuskan pada prososial atau perilaku sosial? Bisa dibilang keduanya. Kenapa? Karena kalau perilaku sosial itu dasar yang kita kenalkan kepada anak, yaitu di dalam nilai agama moral dan budi pekerti kita ajarkan juga ada turunan dari capaian perkembangannya, dan juga di jati diri itu perlu diperkenalkan. Kenapa? Karena bagaimanapun anak itu seperti yang tadi, dia sambil bermain, nggak mungkin dia dapat satu pembelajaran itu kalau dia nggak bermain dengan temannya. Bermain dengan temannya udah termasuk dalam perilaku sosial. Kalau di dalam perilaku sosial kita tetap mengenalkan nilai-nilai baik kepada anak. Seperti di saat ini di sekolah sudah ada dokter kecil itu kan ada prososialnya ya, dengan menolong temannya. Bukan berarti teman-teman yang lain itu tidak menolong juga, tapi lebih kepada dokter kecilnya itu pun kita ajarkan. Kalaupun tidak ada dokter kecil, kalau ada temannya yang jatuh, teman-teman yang lain bisa untuk menolongnya. Semuanya udah kita ajarkan, sekolah udah ajarkan gimana pertolongan dasar pertama kalau ada yang terjatuh, kalau ada yang luka, kalau ada temannya yang ada sebab saat bermain seperti itu. Berarti kan seimbang. Iya, kita seimbangkan. Dalam pelaksanaan pengembangannya terkait pertanyaan ketiga, masalah mana yang lebih ditemui pada anak? Masalahnya seperti ini, kalau kan tidak semua anak itu yang berani, gitu kan, tergantung di saat di rumah ya, anaknya di rumah ada yang di rumahnya itu mungkin didukung dengan dukungan orang tua, anak bisa berani berinteraksi dengan orang baru ya, seperti awal-awal. Dan ada anak yang memang belum mau gitu. Kalau nggak dekat dengan temannya, dia nggak akan mau. Otomatis itu berpengaruh pada prososialnya. Perilaku sosialnya mungkin di bawah temannya, tetapi prososial sangat berpengaruh. Kenapa? Dia tunggu dulu temannya yang lain untuk bantu, baru dia mau bantu. Gitu. Jadi itu biasanya sama guru itu akan nanti kan ada asesmen ya. Jadi asesmennya kan tetap kita nilai. Oh berarti di sini lebih kurang, di sini kurang, ini prosesialnya kurang. Biasanya kita stimulus di pertemuan berikutnya, nanti kita masukkan capaian perkembangannya yang itu bisa jadi dengan metode bercerita, bisa jadi dengan metode drama tadi, dengan langsung drama, bukan maksudnya langsung kepada anaknya dengan menciptakan situasinya seperti apa. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang perencanaan pembelajaran. Apakah pengembangan ini dirancang pada RPP atau RPPH? Iya, RPP, perencanaan pembelajaran ya. Namanya boleh banyak ya, ada modul ya, modul pembelajaran. Kita tetap merancang
akan masuk ke dalam capaian perkembangan yang tadi, yang 3 itu yang dengan kumar ya, kurikulum merdeka, tetap kita rancang. Jadi nanti ada asesmen awal. Di asesmen awal itu akan dinilai seluruh anak itu mana yang kurang atau yang enggaknya. Nanti kan dalam satu kelas ada yang kelihatan mana yang lebih benar-benar kurang, nanti itu kan dimasukkan ke dalam rancangan, termasuk yang sosial tadi itu dimasukkan ke dalam rancangan. Nanti setelah kita bikinnya di sini 1 minggu, modulnya itu per 1 minggu. Setelah 1 minggu kan nanti penilaiannya tetap per hari, penilaiannya ada nanti catatan anekdot, ada checklist sama hasil karya. Nanti kalau di per harinya itu setelah selesai kita lakukan penilaian, dalam seminggunya itu dilakukan evaluasi untuk apa yang akan kita ambil indikatornya, bukan indikator, capaian perkembangannya di minggu berikutnya. Ada, kita laksanakan di dalam itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa model pembelajaran yang dirancang untuk stimulasi ini? Seperti tadi, ada yang bercerita, mode bercakap-cakap, ada yang nanti dengan bercakap-cakap beda ya. Ada guru yang bercerita, ada yang metode bercakap-cakap, ada anak yang membagikan pengalamannya dengan pertanyaan pemantik dari guru, misalnya sebelum memulai pembelajaran, nanti anak-anak bisa berbagi cerita dengan temannya, ataupun dalam metode drama tadi, bermain drama, karena anak memerankan langsung ya, drama makro-mikronya kan, ada anak memerankan langsung, ada anak yang Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran terintegrasi atau kegiatan khususnya seperti apa kegiatannya? semuanya terintegrasi, kan sudah kita rancang di dalam modulnya itu, ataupun nanti di dalam itu ada insidentil, itu kita akan ikuti alurnya anak itu nanti gitu kan, kita akan ikuti alurnya seperti dalam minggu ini, pas hari ini kan ada stimulasi kita untuk antisipasi gempa, kan ada stimulasi gempa pas hari ini, kan tidak ada di modul ya, itu kan bersifat insidentil, kita tetap laksanakan tapi nanti dengan kesepakatan dengan anak dan tidak terlalu lama dalam hal itu, nanti kita tarik lagi sesuai dengan modulnya kita, seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana penilaian dan evaluasi yang dilakukan? Penilaiannya seperti tadi, ada asesmen awal, nanti asesmen awal itu dari tahun ajaran baru gitu, nanti guru akan melihat bagaimana perkembangan anak. Dari asesmen awal itu nanti akan ada turunannya itu untuk memilih ATP ya namanya, ATP untuk masukkan ke dalam modul. Nanti per minggu kita telah itu nantinya per minggu, nanti kan ada grafiknya, di bagian ini ada yang kurang, di bagian ini ada yang berlebih, di bagian ini nanti kita susun, jadi kita ambil yang dominan di kelas, mana nanti ATP-nya belum berkembang nanti dari anak, baru kita munculkan lagi di minggu berikutnya. Baik Bu, mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.